Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Siang hari ini kita akan mulai perkuliahan keperawatan dasar dengan topik kebutuhan oksigenasi. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai konsep dasar dari kebutuhan oksigenasi sampai dengan bahaya dan juga alat-alat pemenuhan kebutuhan oksigen. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pemenuhan kebutuhan oksigen di dalam tubuh dengan cara melancarkan saluran pernafasan atau memberikan aliran gas oksigen sehingga konsentrasi oksigen meningkat di dalam tubuh. Dalam memberikan aliran gas oksigen lebih dari 21% pada tekanan 1 atmosfer sehingga konsentrasi oksigen akan meningkat di dalam tubuh. Jadi, di dalam tubuh kita perlu oksigen sesuai dengan kebutuhan masing-masing tubuh. Jadi, dari luas permukaan tubuh, maka hal itu akan berpengaruh terhadap metabolisme yang membutuhkan aliran oksigen secara adekuat. Tujuan dari pemenuhan kebutuhan oksigen yang pertama adalah untuk mempertahankan oksigen yang adekuat pada jaringan. Kedua, menurunkan kerja paru-paru, dan ketiga, menurunkan kerja jantung. Jadi, pada intinya, jika tubuh kita kekurangan oksigen atau tidak mendapatkan oksigen sesuai kebutuhan, maka kerja organ paru-paru dan jantung akan semakin berat. Hal tersebut bisa kalian lihat pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan. Akan nampak pasien sesak nafas jika oksigen yang ada pada tubuhnya itu sedikit. Maka kita harus perlu menjaga pola hidup sehat supaya tubuh kita tidak kekurangan oksigen. Berikutnya adalah faktor yang berpengaruh terhadap oksigenasi. Yang pertama adalah lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan yang sangat dingin, maka kebutuhan oksigen kita akan berbeda dengan yang tinggal di lingkungan yang panas. Jelas, kalau di lingkungan yang panas, pasti kebutuhan oksigen kita akan meningkat karena metabolisme kita akan semakin cepat terbakar, sehingga perlu pemulihan atau pemulihan dari tubuh kita sendiri dengan pemenuhan kebutuhan oksigen secara adekuat. Nah, selain lingkungan ada latihan atau exercise. Jadi orang yang istirahat dengan olahraga jelas berbeda kebutuhan oksigennya. Ketika kita sedang berolahraga, maka kebutuhan akan oksigen juga akan meningkat, berbeda dengan pada saat istirahat. Emosi juga berpengaruh terhadap kebutuhan oksigen. Seseorang yang sedang emosi, pengaturan emosi yang sulit dikendalikan, maka akan membuat metabolisme meningkat. Hal itu membutuhkan oksigen jauh lebih banyak daripada orang yang tidak sedang emosi. Gaya hidup, status kesehatan, dan juga narkotik atau obat-obatan terlarang. Semuanya berpengaruh terhadap oksigenasi. Berikutnya kita akan bahas masalah yang berhubungan dengan respirasi. Ada hipoksia, perubahan pola nafas, takipnu, bradipnu, hiperventilasi, hipoventilasi, dan ritme respirasi abnormal. Hipoksia adalah kondisi sesak nafas karena kebutuhan oksigen di dalam tubuh berkurang. Kemudian perubahan pola nafas ada takipnu, bradipnu. Kembali lagi pada hasil pemeriksaan fisik. Ketika kalian belajar tentang pemeriksaan fisik, nilai normal dari pernafasan adalah 16 sampai dengan 20 kali per menit. Jika lebih dari 20 kali per menit, maka disebut dengan takipnu, dan jika kurang dari 16 kali per menit, disebut bradipnu. Jadi, berlebihan ataupun lebih rendah dari nilai normal merupakan suatu gangguan yang terjadi pada pola nafas. Begitupun juga dengan hiperventilasi dan juga hipoventilasi. Peningkatan ventilasi dan juga penurunan ventilasi. Kemudian ritme respirasi abnormal. Berikut penjelasannya. Pernafasan
ritme dengan respirasi abnormal. Yang pertama adalah Chinese Tuck, yaitu peningkatan amplitude pernafasan kemudian menurun, diikuti periode apnu dan mulai siklus baru. Pasien dengan gangguan neuroserebral. Kemudian pernafasan Bayet, nafas dangkal, mirip Chinese Tuck tetapi amplitudo rata disebabkan gangguan sistem saraf pusat. Dan yang terakhir adalah pernafasan Kussmaul, yaitu peningkatan kecepatan dan kedalaman nafas pada pasien asidosis metabolik dan juga gagal ginjal. Jadi kalau kalian menjumpai pasien dengan gangguan asidosis metabolik atau pada pasien-pasien gangguan penyakit ginjal, maka kita bisa melihat pernafasan Kussmaul. Pasiennya akan nampak nafasnya itu pendek dan dalam. Kalau kalian ingin tahu lebih jelasnya, bisa kalian buka di YouTube. Karena di sana akan banyak contoh bagaimana ritme respirasi abnormal. Oke, kita lanjutkan kepada evaluasi oksigenasi. Status oksigenasi pasien itu dikaji dengan melihat nilai tekanan O2 dan saturasi O2. PaO2 atau nilai normal tekanan oksigen adalah 80 sampai dengan 100 mmHg. Nilai normal saturasi oksigen atau SaO2 lebih dari 95%, menunjukkan oksigenasi jaringan adekuat. Jika tekanan O2 turun kurang dari 60 mmHg dan saturasi oksigennya juga turun, maka dikatakan pasien mengalami kondisi hipoksia. Seperti yang saat ini sedang menjadi trending topik dalam dunia kesehatan adalah pandemi COVID-19. Pasien-pasien dengan COVID-19 sekarang ini memiliki istilah happy hipoksia. Jadi bukan pasien yang sesak nafas tapi bahagia, bukan ya. Jadi happy hipoksia itu adalah gejala sesak nafas yang tidak nampak secara langsung oleh orang lain. Jadi ketika dicek saturasi oksigennya, itu saturasinya sudah turun ya, di bawah 90 bahkan. Hanya saja pasiennya tidak menunjukkan tanda gejala sesak nafas. Sehingga kadang tidak tertangani lebih dini, maka dampaknya akan sangat fatal sekali, mengancam nyawa. Itulah yang saat ini terjadi. Maka kita harus waspada ketika terjadi happy hipoksia. Kita tahu happy hipoksia atau tidak dari mana? Dari saturasi oksigen. Dilihat saturasi oksigennya dengan penggunaan oximeter ya. Jadi kalau kalian pengen tahu, kembali lagi saya ingatkan, manfaatkan teknologi yang sudah canggih dengan melihat di YouTube bagaimana sih cara memeriksa saturasi oksigen. Sudah difahami ya? Saturasi oksigen rumusnya seperti yang terbaca di slide. Silakan nanti dipelajari. Selanjutnya pemberian oksigen. Pemberian oksigen itu berupa pemberian oksigen ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan dengan menggunakan alat bantu oksigen. Nah, alat bantu itu dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, kateter nasal, kanul nasal, dan juga masker, baik rebreathing dan non-rebreathing mask. Nah, kita akan bahas satu persatu nantinya. Indikasi pemberian oksigen. Jadi seseorang yang diberikan oksigen tambahan itu dikarenakan ada indikasi tertentu, yaitu pemberian oksigen terjadi dikarenakan penurunan tekanan O2 di dalam tubuh yang ditandai dengan gejala dyspnu, takipnu, disorientasi, gelisah, apatis, penurunan kesadaran, takikardi, tekanan darah menurun, dan perubahan pola nafas. Nah, sekarang dari berbagai macam gejala yang muncul, ini semua menggunakan istilah medis. Jadi tolong mahasiswa semuanya harus paham ya, harus memahami istilah-istilah medis tersebut supaya akan terbiasa nantinya ketika sudah mulai terjun di rumah sakit. Dyspnu itu adalah nyeri pada saat nafas ya, pada saat bernafas ada terasa tarikan dada yang nyeri. Kemudian takipnu itu sama yang kita bahas di awal tadi, nilai pernafasan di atas normal 20 kali per menit. Disorientasi mengalami kebingungan, gelisah, apatis itu adalah tidak perhatian,
Penurunan kesadaran, takikardi adalah nilai nadi yang di atas nilai normal, kemudian tekanan darah menurun, serta terjadi perubahan pola nafas. Perubahan pola nafas tadi sudah kita bahas di awal ya, ada takipnu, bradipnu, hiperventilasi, hipoventilasi, begitu ya. Nah, sumber oksigen itu sendiri ada dua, oksigen yang ada di dalam tabung dan konsentrator oksigen. Oksigen yang ada di dalam tabung, kalau kalian pernah berkunjung ke rumah sakit, mungkin melihat kerabat yang sedang dirawat, kemudian pernah dirawat mungkin, atau dalam kesempatan apapun ketika di rumah sakit, kalian bisa melihat ada tabung oksigen yang biasanya berjajar di samping bed pasiennya. Namun saat ini di era yang sudah semakin modern, tabung oksigen sudah mulai berganti menjadi konsentrator oksigen atau oksigen sentral yang terpasang di bed pasiennya masing-masing. Jadi tidak perlu dibawa keliling ya, tapi tetap ada kebutuhan mengenai oksigen yang dalam bentuk tabung untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan transport pasien berpindah dirujuk ke rumah sakit lain atau ke gawat daruratan yang lain. Jadi tetap ada oksigen dalam tabung. Nah, ini perbandingan antara oksigen dalam tabung dan oksigen sentral. Kalau tabung itu modalnya kecil, kalau sentral jelas modalnya besar. Biaya penggunaan kalau tabung tinggi, sentral rendah. Pemeliharaan oksigen tabung lebih sederhana, kalau sentral rumit. Listrik tabung jelas tidak perlu, kalau sentral perlu listrik. Tabung kesinambungan penyaluran oksigen mudah kehabisan, sementara sentral baik penyalurannya baik, hanya saja jika rusak maka tidak bisa digunakan. Kalau sistem penyaluran, tabung perlu transport, konsentrator atau sentral tidak perlu transport. Jadi masing-masing punya keunggulan dan juga kelemahan. Jenis pemberian oksigen ada dua, pemberian oksigen dengan aliran oksigen yang rendah dan pemberian oksigen dengan aliran yang tinggi. Pemberian dengan aliran rendah itu memberikan oksigen pada frekuensi aliran kurang dari volume inspirasi pasien. Indikasinya adalah digunakan untuk pasien dengan pola nafas yang masih stabil, frekuensi dan volume ventilasinya masih normal. Jadi, kalau pasien dengan gangguan pernafasan ringan, intinya nanti akan diberikan oksigen tambahan dengan aliran yang rendah. Jenisnya ada low flow, low concentration, kanul nasal dan kateter nasal, kemudian low flow high concentration, contohnya adalah face mask rebreathing dan face mask non rebreathing serta masker sederhana. Nanti akan ada gambar-gambarnya di belakang ya, bedanya seperti apa. Kemudian untuk pemberian oksigen dengan aliran yang tinggi, memberikan aliran dengan frekuensi yang tinggi untuk 2-3 kali volume inspirasi pasien. Indikasinya digunakan untuk pasien-pasien dengan pola nafas yang pendek seperti pernafasan Kussmaul tadi, dan hipoksia, pasien dengan kondisi sesak nafas. Pastinya akan diberikan dengan aliran tinggi. Jenisnya adalah high flow low concentration, contohnya adalah masker Venturi, dan high flow high concentration, contohnya adalah kolar tracheostomy dan headbox. Jadi tolong nanti mahasiswa belajar lebih detail mengenai apa sih hipoksia itu, ketika nanti pertemuan kita selanjutnya bisa jadi akan kita bahas lebih dalam. Nah, ini perbedaan dari masing-masing alat bantu dalam pemberian oksigen tadi ya. Ada kanul nasal, kateter nasal, dan sebagainya. Semuanya memiliki keuntungan dan juga kerugian masing-masing. Jika kanul nasal, itu keuntungannya dia lebih sederhana, pemberian O2 stabil, lebih nyaman digunakan karena pasien masih bisa bicara, masih bisa makan dengan mudah, bisa diberikan dalam jangka waktu yang lama. Sementara kerugiannya, resiko kerusakan integritas kulit hidung dan telinga, mukosa hidung jadi kering, dan konsentrasi udara akan berkurang jika bernafas melalui mulut, karena pasien masih bebas untuk berbicara ya. Kemudian kateter nasal, pemberian O2-nya juga masih stabil, konsentrasi O2 tidak menurun jika rongga hidung tersumbat, sedikit kemungkinannya untuk terlepas. Nyeri bisa jadi
menjadi kerugiannya di sini adalah nyeri, kemudian risiko trauma mukosa nasal, risiko iritasi selaput lendir nasofaring, dan risiko tersumbat sekret. Sehingga harus rajin dibersihkan minimal 2 kali per hari. Selanjutnya, masker wajah sederhana, konsentrasi oksigennya tinggi, namun kerugiannya menyulitkan saat makan, batuk, dan bicara. Kemudian, masker Venturi, keuntungannya dapat dipakai pasien dengan ventilasi tidak teratur. Kerugiannya sama dengan masker sederhana, menyulitkan saat makan, batuk, dan bicara, mengikat, serta resiko aspirasi atau tersedak jika pasien muntah. Sementara masker rebreathing untuk pasien dengan PaCO2 yang rendah, sepertiga udara ekspirasi akan masuk kantong. Ini adalah keuntungan. Kerugiannya sama seperti masker yang lain, menyulitkan saat makan dan batuk. Masker non-rebreathing, udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi dan udara luar. Keuntungannya, dan untuk pasien dengan tekanan karbon dioksida yang tinggi juga bisa. Sementara kerugiannya sama seperti masker yang lain, menyulitkan saat makan dan batuk. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal ya, contoh tabung oksigen. Ini adalah tabung oksigen contohnya ya. Kalau kalian sudah bisa berkunjung di Stikes Adiusada, kita belajar bersama-sama di laboratorium, nanti akan saya tunjukkan seperti apa tabung oksigen lengkap dengan aksesoris yang lainnya ya. Nah, ini aksesoris lainnya, flow meter dan humidifier. Perhatikan yang warna kuning keemasan itu adalah flow meter untuk mengatur aliran oksigen yang masuk ke dalam hidung menuju ke paru-paru. Jadi pengaturannya dari situ, berapa liter per menit yang diberikan kepada pasien sesuai instruksi dokter. Kemudian humidifier itu adalah tabung yang warna hijau di bawahnya. Nah, itu berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika udara akan dihirup dan masuk ke dalam tubuh itu sudah dihangatkan oleh humidifier. Isinya adalah air steril ya, dengan ketentuannya adalah ada batas tegas di situ, di alatnya ada tandanya, jadi diisinya tidak boleh melebihi tanda tersebut. Nah, ini adalah kanul nasal. Kanul nasal ya, pasti kalian semua pernah melihat ya, bentuk selang oksigen. Jadi kalau di rumah sakit ada pasien yang dirawat pakai selang oksigen, itu nama medisnya adalah kanul nasal. Memberikan oksigen dengan konsentrasi yang rendah. Berapa saturasi per liternya? Di situ sudah tertera dengan jelas. 1 liter saturasi sama dengan 24% saturasinya. Begitupun seterusnya. 2 liter 28% saturasinya, 3 liter saturasi 32%, 4 liter saturasi 36%, dan 5 liter saturasinya 40%. Nah, ini bentuk kateter nasal. Nah, kalau coba dibedakan, kalau kanul nasal hanya dimasukkan ke hidung, kemudian ditempelkan di telinga, pengikatnya hanya sampai di situ, sehingga mudah sekali lepas dari hidung kalau pasien banyak bergerak. Sementara kalau kateter nasal itu lebih aman, tidak gampang lepas ya, dia lebih paten untuk masuk ke dalam hidung. Hanya saja kerugiannya tadi ya, pasiennya akan mudah mengalami nyeri dan traumatik pada mukosa hidung. Kemudian bisa juga ada rasa trauma itu tadi ya. Jadi kembali lagi pilihan sesuai dengan instruksi dokter. Selanjutnya kita bahas masker. Masker tadi dengan aliran oksigen yang cukup tinggi ya, memberikan O2 dengan konsentrasi dan kecepatan aliran lebih tinggi dari kanul nasal. Saturasinya 40-60% pada kecepatan 5-8 liter per menit. Nah, ini bentuk masker wajah sederhana. Pasti juga sudah tidak asing bagi kalian semua. Bentuknya itu seperti sungkup ya, ditempelkan di hidung. Jadi betul-betul udara itu bisa masuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sungkupnya itu harus rapat ya. Jadi memang tidak dianjurkan untuk dilepas pasang kecuali kondisi tertentu. Ini yang dengan non-rebreathing mask. Jadi ada kantong di bawahnya itu, bisa diperhatikan. Fungsinya untuk apa? Kembali lihat pada keuntungan dan kerugian dari masing-masing alat bantu oksigen.
Ini tadi Venturi Mas untuk kegawat daruratan pada gangguan sistem pernafasan. Ini headbox juga sama, alirannya lebih tinggi dengan saturasi yang jauh lebih tinggi juga. Nah, ini adalah perbedaan kecepatan aliran serta perkiraan pemberian saturasi oksigen. Jadi kanul nasal dan kateter nasal sama, kapasitas maksimal pemberiannya adalah 2-4 liter per menit dengan saturasi 20-40%. Sementara masker sederhana pemberiannya normal pemberiannya adalah 5-8 liter per menit dengan saturasi 40 sampai dengan 60%. Jadi berapa liter per menit yang kita berikan ke pasien itu tergantung dari anamnesa. Yang jelas kita berkolaborasi dengan tenaga medis yang lain yaitu dokter ya. Jadi nanti silakan dibaca, dicermati dan dipelajari sampai dengan poin-poin bagian paling bawah masker Venturi. Selanjutnya kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen itu menit volume ya, rumusnya adalah tidal volume dikali respirasi rate. Nah, angka-angka yang sudah ketetapan dari rumus itu tinggal dimasukkan, sementara yang diukur ke pasiennya itu hanya respirasi rate. Jadi kalau kita menghitung menit volume ya, 2 per menit, tidal volumenya itu adalah 500 mili. Ditulis 500 mili dikali RR pasiennya berapa. Kemudian pasien dengan kelainan pernafasan karena infeksi atau karena terdapat dead space pada paru, rumusnya tinggal tidal volumenya dikurangi dead space kalikan RR. Dead space-nya sudah ada ketetapan 150 cc. Kemudian untuk nafas cepat dangkal, tidal volumenya 200, nafas dalam dan lambat, tidal volumenya 1000. Tinggal disesuaikan dengan hasil pengukuran RR pasien, sehingga langsung dimasukkan ke dalam rumus. Maka dengan begitu kita akan tahu berapa saturasi oksigen yang dibutuhkan dan berapa liter per menit aliran udaranya. Evaluasi terapi oksigen itu bisa kita lihat dari sistem kardiopulmonal, pulse oximeter, dan analisa gas darah. Jadi, kita sebagai tenaga medis seorang perawat untuk melihat apakah terapi oksigen yang kita berikan kepada pasien itu efektif dan bisa mengurangi sesak nafas pasien atau mengobati penyakit pasien dan keluhan pasiennya, kita bisa nilai dari sistem kardio, berarti rekam jantungnya. Kemudian pulse oximeter itu berarti dari saturasi oksigennya. Sementara analisa gas darah itu dilihat untuk melihat tekanan O2 dan tekanan karbon dioksida serta saturasi oksigen. Jadi dari hasil-hasil itulah kita bisa melihat bahwa terapi yang sudah kita berikan kepada pasiennya tersebut berhasil ataukah tidak. Itu harus diketahui oleh seorang perawat. Ya, selanjutnya adalah bahaya pemberian oksigen. Jadi ketika kita memberikan oksigen kepada pasien, kita harus betul-betul memperhatikan SOP, standar operasional prosedur yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi tidak sembarangan kita memberinya ya. Selain kita memperhatikan SOP, kita juga berkolaborasi dengan dokter terkait. Karena apa? Karena jika tidak sesuai dengan prosedur, akan ada dampak yang berbahaya, memunculkan kebakaran, depresi ventilasi, dan juga keracunan oksigen. Kebakaran itu dapat terjadi karena O2 atau oksigen dapat memudahkan terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, klien dengan terapi pemberian oksigen harus menghindari rokok, membuka alat listrik dalam area sumber oksigen, dan menghindari penggunaan listrik tanpa ground atau alas. Jadi harus berhati-hati dan itu harus disampaikan kepada pasien dan juga keluarga. Selanjutnya pemberian oksigen yang tidak dimonitor dengan konsentrasi dan aliran yang tepat pada klien dengan retensi karbon dioksida dapat menekan ventilasi sehingga dapat memunculkan depresi ventilasi. Jadi ketika memasang alat bantu oksigen itu harus disampaikan kepada pasien dan keluarga. Tidak diperkenankan mengubah atau mengatur aliran kebutuhan oksigen yang tadi bisa diatur melalui flow meter, tidak bisa diatur seenaknya sendiri. Semuanya atas petunjuk dari tenaga medis yang bertugas. Jadi itu harus disampaikan di awal karena khawatirnya pasien akan mengatur sendiri tanpa tahu bahaya yang bisa terjadi.
Dan yang terakhir adalah keracunan oksigen dapat terjadi bila terapi oksigen yang diberikan dengan konsentrasi yang tinggi dalam waktu yang relatif lama, yaitu 6-30 jam. Keadaan ini dapat merusak struktur jaringan paru seperti atelektasis dan kerusakan surfaktan. Akibatnya proses difusi di paru akan berkurang. Ini adalah komplikasi yang paling berbahaya ketika penggunaan oksigen tambahan dalam waktu yang lama. Jadi pada intinya semua pemberian oksigen kepada pasien itu harus melalui pemantauan secara berkelanjutan. Jadi tidak bisa kita awali dengan pemberian tanpa ada evaluasi dan maintenance setiap harinya. Jadi kita seorang perawat harus bisa merencanakan sampai pasien itu betul-betul tidak bernafas, betul-betul dapat bernafas tanpa menggunakan alat bantu oksigen. Itu sudah harus difikirkan di awal ketika sudah merencanakan intervensi pemberian oksigen tambahan. Oke. Alhamdulillah untuk hari ini materi sudah selesai. Jadi konsep dasar pemberian oksigenasi dari awal sampai dengan akhir tadi semoga memberikan manfaat yang luar biasa bagi semua mahasiswa dan semoga mudah difahami. Next di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih jauh mengenai proses keperawatan ya. Bagaimana sih asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Kita akan bahas selanjutnya lebih dalam lagi karena berkaitan dengan kompetensi kita sebagai seorang perawat untuk bisa mengatasi pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Baiklah kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.